Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dengan Putu Bonsai kawan. Ya, kemarin ada yang menanyakan untuk bahan bonsai ini, minta untuk diupdate bagaimana perkembangannya. Ini sekitar 10 hari yang lalu kita potong ini untuk bagian ke atasnya. Ya, untuk prosesnya ini. Ini sudah kita potong, tinggal nanti melihat untuk pertumbuhan dari cabang-cabang barunya ini. Ini cabang tua, kayaknya nantinya tetap lebih bagus ini pertumbuhannya. Ini sekalian tak buang aja, yang nanti kita besarkan yang ini, yang cabang baru saja. Suatu saat kalau misalkan pertumbuhan cabangnya ini sudah bagus, ini kita akan rapikan dengan kita pahat ini. Ya, setelah 10 hari pertumbuhan cabangnya, ya, jadi teman-teman bisa melihat perubahan sebelum dipotong dan sekarang setelah dipotong. Ya, pertumbuhan tunasnya ini banyak banget ini. Tunas-tunas baru sudah pada muncul. Sebetulnya bahan bonsai ini sudah sangat lama sekali, 1,5 tahun lah kita membuatnya, memang dari nol. Ya, dulu batang ini itu lurus ini segini, kemudian tumbuh tunas baru ke atas ini, tumbuh tunas ke atas sama ke sini ini. Nah, pertumbuhan yang ke atas ternyata cepet banget sampai ini lukanya ini hampir nutup ini. Nah, yang bagian cabang-cabang yang bawah ini pada kalah semua. Agar teman-teman tahu bagaimana prosesnya, kita tunjukkan tahap-tahap yang kita lakukan untuk bahan bonsai ini. Ini videonya. Ya, untuk akarnya ini sudah enak, karena yang bagian besar-besar ini sudah cukup ini. Jadi kalau misalkan yang kecil ini kok mati pun kita tidak masalah, karena ini yang ini ada 4, di belakang ada 1 yang besar-besar. Nah, ini yang bagian atas ini sudah tak potong, kemudian cabangannya ini keluar semua ini. Dulu sebetulnya ini ada cabang yang sudah kita siapkan, akan tetapi patah, ya patah, akhirnya saya potong pendek, malah tumbuhnya di bawah, sekalian kita potong. Nah, tetapi karena ini jaraknya ini terlalu di bawah, jadinya tidak enak. Yang masih kita bingungkan itu adalah untuk di percabangannya ini, tapi kita akan mencoba mengurangi supaya nanti bisa kelihatan, ya. Tapi untuk sementara ini, ya, kita hilangkan ini sama bagian yang tengah ini. Oke. Ya, kemudian kita coba rapikan dengan kol pahat. Ini kita masih mencoba untuk mempertahankan yang ini, tapi kalau misalkan nanti kok kurang bagus, ya mau tidak mau kita memang harus potong ini. Yang ini kita potong juga. Sekalian kita buang saja. Paling tidak dengan seperti ini itu bisa terlihat. Sementara kita biarkan dulu seperti ini. Untuk cabang yang ke atas seperti ini masih kita biarkan karena membantu untuk membengkakkan yang ini, bagian pangkalnya. Jadi nantinya ketika ini dipotong itu langsung ngepen gitu loh. Ini dulunya lurus, ini batang ini dulunya lurus. Kemudian ada pertumbuhan akar di sebelah samping ini sudah narik, ini menjadi besar ini. Jadi kelihatan ini pembengkakannya ini sangat terlihat. Ini perlu ada tindakan supaya ini tidak berlangsung terus ini. Jadi harus ada pemotongan akar nantinya di sini. Suatu saat ini kita olah juga, ini akan kita jangkok, kemudian kita besarkan, ya.
Ini untuk kambiumnya ini juga sudah hampir nutup ini. Ya mungkin teman-teman yang mengikuti melihat pertumbuhan dari loa ini pasti tahu ini pertumbuhannya cepat dan tidaknya. Jadi kita ground ini kalau 1 tahun ada ini, dan membentuk perakaran seperti ini. Jadi kita khawatir itu adalah bagian percabangan. Ya dulu kan kita sudah melakukan proses pemahatan dan sekarang ini sudah hampir nutup ini untuk kambiumnya. Ini juga kita potong. Dulunya kita pengen membesarkan cabang ini ya melalui percabangan yang bagian atas ini, dan sudah kita potong. Ini kambiumnya sudah jalan, jadi sebentar lagi pasti nutup ini. Kami khawatir untuk percabangan ini karena ini semakin kritis ini. Nah ini daunnya sudah mulai pada rontok, otomatis kalah nutrisi ke atas. Jadi kesempatan kali ini kita mau memotong alur nutrisinya dulu supaya percabangan yang ini itu nanti bisa tumbuh subur lagi. Karena tetap yang kita pakai nanti yang ini. Nah, kan sayang kalau misalkan ini sampai kering ini. Nah di loa ya ini kita harus potong alur nutrisinya. Dulu sudah pernah tak potong alur nutrisi ini. Akhirnya membentuk percabangan baru. Ini ada tumbuh tunas-tunas baru, dan kali ini kita mau menghentikan lagi, tetapi tidak seperti yang dulu. Kalau dulu ini hanya sekedar kita gores. Yang ini nanti kita akan sekalian proses untuk dicangkok saja ini. Kemudian setelah itu kita proses membesarkan cabang ini untuk menjadi batang utamanya. Akan tetapi nanti kita juga akan melakukan pemotongan akar dulu ini. Kalau akar ini tidak tak potong, takutnya nanti saya miring lah untuk akarnya ini kan. Bagian sana itu sudah ada. Ini ada. Nah ini. Jadi untuk akarnya ini kita sudah cukup ini. Hanya saja yang bagian ini itu langsung turun ke bawah. Nah kalau yang ini kan ke sana, akhirnya ini bengkak ini. Batangnya jadi membengkak. Nah ini bagian yang ini itu larinya langsung turun. Nah jadinya pembengkakannya kurang maksimal. Tak paksa tadi. Akarnya sudah segede ini kawan ya. Oke ya, ini sudah kita potong dan sudah kita kasih tatakan. Kalau nanti ini sudah tumbuh akar, baru yang bagian sini tak potong, tak press lagi. Kita potong seperti ini ya, supaya nanti tumbuh akarnya ke sini. Sekarang kita proses untuk menghentikan nutrisi ini ya. Jadi ini langsung saja ini tak potong nutrisinya, sekalian proses cangkok. Karena kan bagian ini kan sudah muncul calon-calon akarnya ini. Oke ya, ini sudah kita kerok. Harapannya nanti cabang ini bisa tumbuh subur lagi, sehingga nanti bisa menjadi batang utamanya ya. Yang bagian bawah untuk akarnya ya ini sudah kita potong, tinggal kita kasih media lagi untuk merangsang tumbuhnya akar. Ini medianya tanah dan sekam. Sekamnya lebih banyak. Suatu saat kalau ini sudah keluar akar, gantian nanti bagian belakang atau samping ini kita press. Karena bagian belakang ini juga sudah cukup lumayan besar. Ya, ini yang belum ada itu yang ini. Bagian akar yang kesini. Ini ada kecil. Kita perlu menghentikan nutrisi ini dulu atau bagian yang belakang dulu. Ya supaya seimbang nanti besarnya. Ya ini sudah, tinggal kita siram. Jadi saat ini memang kita membuat dari nol lagi ya, karena ini kita pangkas, berharap ini yang nantinya akan menjadi terusan dari batang utamanya. Ini belum berbentuk, semua masih cabang baru, kita membuat dari nol. Nah ini ya, kalau misalkan kita lihat dari atas ini kemarin ketika motong ini pada kena ini patah, tapi untuk keluasin tidak ada masalah karena kambiumnya cepat balik ya. Nah ini percabangannya ini sudah full, ini sudah rapat, tinggal kita lakukan pembesaran ya. Nantinya ini topnya.
untuk terusan untuk menjadi topnya ini. Dan sampai sekarang kita belum tahu ini untuk menentukan arah mukanya dari mana, itu sampai sekarang belum tahu. Karena gara-garanya ini cabang satu ini, ada cabang satu yang paling besar ini ya. Mungkin ini suatu saat kalau misalkan kurang bagus ini tak buang ini. Karena untuk keseimbangannya bagian sini itu harus ada ya. Ini semoga ya ini ya, semoga ini nanti bisa ngejar, cabang yang ini bisa ngejar sehingga nantinya bisa untuk menjadi keseimbangan dengan cabang yang ini ya. Setelah kita proses kemarin, kita potong, ini kondisinya seperti ini ya. Ini bekas cangkokan, ini perlu kita bersihkan supaya nanti pertumbuhannya bisa lebih cepat. Kalau misalkan kita biarkan seperti ini kan terjadi penguapan ini. Tapi kalau misalkan nanti kita bersihkan kemudian kita tutup dengan lem ataupun salup kambium, diharapkan nanti bisa cepat tumbuhnya. Ini kita rapikan dengan pahat kol. Teman-teman jangan kaget ya kalau kita sering pakai pahat, karena kita memang dari Jepara. Ini sudah kita sejajarkan dengan cabang-cabang ini ya, diharapkan sih nanti bisa cepat ya. Sebetulnya ini harus nunggu ini kering dulu ya, baru nanti ditutup dengan salep atau lem. Ini langsung sajalah tak, ini lem ini. Untuk akarnya ini sudah kita potong ini, tetapi tidak kita dokumentasikan. Suatu saat akan kita bongkar ya. Kita lihat ini bekas potongannya masih ada ini. Nah ini tak potong tetapi tidak secara total ya, ini masih nyambung ini. Nah, jadi belum terpotong secara total. Suatu saat kita akan bongkar dan kita akan bendai lagi untuk akarnya ya. Kalau yang bagian sini dulu prosesnya ya, teman-teman sudah melihat tadi videonya. Ini akarnya sudah ada ya, kita biarkan saja. Kita gemburkan saja biar subur. Ternyata untuk bagian ini, akar yang sini ternyata belum terpotong, tapi tidak apa-apa karena ini masih kecil ya. Ya kita kasih jeda 1 bulan lah biar agak besar, baru nanti kita potong lagi. Untuk sementara kita biarkan dulu supaya akar ini seimbang nanti dengan ini besarnya ya. Kalau ini sudah seimbang besarnya, nanti kita press lagi nih. Inilah kondisi dari bahan bonsai yang teman-teman kemarin tanya ya. Kita memang buat lagi dari nol ini. Tapi bagi kita pemula yang ingin belajar membuat dari nol pun itu tidak ada masalah. Berproses itu indah ya. Kalau kita membuat dari nol, ketika jadi rasanya itu berbeda. Mungkin memang waktunya ya yang lama, akan tetapi kami yakin waktu itu tetap akan terbayarkan dengan hasilnya nanti ya. Apalagi kalau misalkan kita memang berkarya sendiri. Kalau kita berkarya sendiri
hasilnya entah itu baik atau buruk, hasilnya tetap kita akan merasa puas. Nah, suatu saat ini tak press lagi nih. Untuk yang ini tak biarkan dulu. Ini hanya tak potong, tujuannya supaya ini tidak membengkak lagi ke atas ya. Ini kalau misalkan tak potong di sini, kondisi ini sudah ngepen ini sama ini. Besarnya dari sini segini dan ini sudah mengecil. Ya, misalkan ini tak potong, kita bentuk ini untuk anak cabangnya, ini sudah jadi. Ya, jadi santai saja lah. Kalau misalkan teman-teman belajar membuat bonsai kok pengen cepet jadi, aduh pasti berat kawan. Yang dirasakan pasti berat. Kalau misalkan kok tidak tahan dengan menunggu, hasilnya pasti nanti tidak bisa maksimal. Mungkin itu dulu kegiatan kita dan update dari bahan bonsai loa ini. Semoga masih ada manfaatnya. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.